sekarang aku Ya, pikir aku nyerocos pulang. gini nih. Aku pulang Ya udah aku juga baik-baik nggak aja. mau ya, aku juga nggak mau ya ada masalah. Tapi besok-besok jangan kayak gitu dong. Kalau mau nyenengin orang, gue juga bisa ngegas. Kalau mau nyenengin orang, jangan. Udahlah aku pulang lah, udahlah, mendingan aku pulang lagi. Suka kayak gitu Arya. Jangan jahat sama perempuan. Jangan jahat sama perempuan Arya. Aku tuh udah sabar ya. Aku juga sabar. Aku juga sabar jangan jahat sama perempuan. Aku udah sabar ya. Ya aku juga sabar. Kamu ngancam cerai terus. Siapa Emang yang bagus? cerai? Ya kamu kan lari-larian. Aku harus lari-larian ke kamu. Ya tuh percuma, aku duduk juga nggak bakal kelar urusan sama kamu ngobrol. Makanya nggak usah janjiin orang kalau nggak bisa janjiin. Kamu nggak pernah mau ngalah, kamu tuh salah. Ini masalah sepele ya. Kamu Tapi perpanjang. kamu terus-terusan ngancem aku. Kemarin kamu ngeprank cerai. Ayo, Kamu maunya apa sih? aku maunya kamu jangan nyakitin aku. Siapa nyakitin kamu? Kamu ngeprank aku cerai. Jahat kamu. Terus sekarang kamu tinggalin aku, jahat kamu. Udah. Sakit tangan aku. Oh sudah, aku mau pulang. Udah sekarang aku udah nggak ini lagi lah. Aku udah kecewa udah berapa kali. Aku nggak suka Aryo. Aku nggak suka kayak gitu. Stop, matiin. Pastor di salah satu gereja yang mana kemudian dia melayani, dan makin lama makin kesini saya lihat di TikTok kadang-kadang bawa firman dan lain-lain. Saya pikir gini ya, saya aja kuliah teologi tuh bertahun-tahun baru bisa istilahnya mengajar menafsirkan Alkitab, berkhotbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Hidup Pinkan Mambo makin kacau setelah mualaf. Sebuah judul dari konten Polycardus yang bernama Tante Louis Prasetyo. Kita tahu bahwa Tante Louis ya, ini punya sentimen negatif, punya tendensi kebencian lah dengan yang namanya Pinkan Mambo. Karena ternyata Louis ini kenal dengan Pinkan Mambo. Bahkan Louis pernah jadi pelayan di gereja saat Pinkan Mambo itu diberi kesempatan untuk khotbah. Jadi Pinkan Mambo memberi kesaksian di gereja di Manado, di mana saat itu Louis Prasetyo itu jadi kacungnya. Ya, jadi kacungnya, teman-teman. Jadi pelayannya. Dan di sini Louis Prasetyo terkejut. Saya lahir Kristen, saya sekolah teologi, saya pelayanan di gereja, tapi nggak dikasih panggung. Harus benar-benar bertahun-tahun pelayanan baru boleh ngomong. Sedangkan Pinkan Mambo baru datang-datang ucup-ucup jadi pimpinan. Nggak terima. Kan begitu. Ini ibarat teman-teman ya. Kalian kerja di satu perusahaan, mulai dari bawah. Mulai dari sales, jadi supervisor, jadi manajer ya, junior manager, jadi manajer. Pelan-pelan. Dengan harapan nanti jadi BM. Ya. Atau enggak kepala cabang gitu kan. Tiba-tiba ada orang baru datang dari perusahaan sebelah, langsung jadi bos kalian. Nggak terima lah, kan begitu. Nah, itulah yang dirasakan oleh Tante Louis Prasetyo kepada Pinkan Mambo. Itulah kalau kita lihat, entah kenapa Tante Louis ini begitu tendensius kepada Pinkan Mambo. Tendensi kebenciannya begitu ketara gitu. Dari setiap pernyataan konten-konten yang dibuat oleh Louis Prasetyo untuk Pinkan Mambo. Jadi ini sudah konten kedua. Ya, konten kedua yang dibuat oleh Tante Louis untuk Pinkan Mambo. Dan dia mengatakan, waduh ini Pinkan Mambo ini kenapa begini begitu gitu kan. Dan dia mencocok logikan, ya, seperti Polycardus pada umumnya, melakukan cocok logi seakan-akan. Ya, seakan-akan Pinkan Mambo ini memang wajar hidup menderita. Memang wajar hidupnya akan susah dan kacau karena dia sudah meninggalkan Yesus, kan begitu. Nah, jadi itulah tendensi dari si Tante Louis ini, dan saya bukakan ya sebagai bukti. Ini channel Tante Louis Prasetyo. Kalau kalian lihat 3 minggu yang lalu, dia bikin judul alasan konyol Pinkan Mambo mualaf. Dikatakan ini sebagai alasan yang sangat konyol ya, meninggalkan Yesus dan kembali ke keyakinan lama dia. Terus dia buat lagi, Pinkan Mambo makin kacau setelah mualaf. Wih, keren ya. Padahal jelas-jelas Pinkan Mambo sudah memberikan keterangan bahwa dulu
dia itu masuk jadi Kristen, ya. Dia itu dulu masuk Kristen hanya untuk lunasi hutang. Jadi alasan dia kenapa mau menjadi Kristen, ya karena hutang dia itu perlu dilunasi. Gitu. Ya, itu dari Pinkan Mambo sendiri. Nih. Mengenai dia pindah agama ke Kristen waktu itu. Waktu Maya bertanya. Kan? Bahwa dia bilang nih. Bahwa dirinya bukan pindah agama karena sang suami. Tetapi karena apa teman-teman? Ya kita cek. Dan kita sudah bahas ini sebenarnya. Dan kalian bisa lihat ya jawaban dari Pinkan Mambo gitu kan. Nih. Enggak, aku pindah agama dulu baru ketemu sama suami yang sekarang, tegas Pinkan. Ya. Terus nih, tidak hanya itu, Maya Astianti juga sangat penasaran dengan jumlah hutang yang dimiliki. Kan begitu. Kenapa sampai harus pindah agama demi bayar hutang ini kan? Nih. Penasaran dengan jumlah utang yang dimiliki oleh mantan duitnya tersebut hingga memutuskan untuk pindah agama. Nah, ini dia juga pernah cerita ke gua kalau dia pindah agama karena hutang. Coba lu cerita itu, kata Maya. Jadi ternyata ya, dengan menjadi Kristen hutang kita bisa lunas. Luar biasa ya. Saya nggak tahu siapa yang menjanjikan dan siapa yang memberikan uang untuk melunasi hutang tersebut. Untuk si Pinkan Mambo saya nggak tahu. Tapi memang di lapangan kita sering dapati juga teman-teman. Ya sering dapati ada yang minjamin duit dengan bunga yang luar biasa ya. Dibilang bank 47, pinjam 4 kembali 7. Dan yang melakukan bisnis bank 47 ini biasa kafir. Kafir karena muslim nggak boleh riba. Terus yang muslim ini nggak bisa bayar. Maka ditawarkan, oke, hutang kamu lunas tapi pindah agama. Ada itu kejadian. Ya, ada itu kejadian dan memang banyak ya kita dapati cerita-cerita seperti itu. Bahkan kemarin tuh 2 tahun yang lalu ada juga netizen yang curhat sama saya, hutangnya terlalu banyak. Ya, dia berhutang di koperasi sana sini. Dan terakhir dia ditawari pindah agama. Dan dia bertanya, apakah muslim atau organisasi Islam bisa bantu? Langsung dimaki sama Ustadz Alwan. Ustadz Alwan bilang, udah, keluar saja kamu. Ya, kalau kamu memang menggadaikan iman kamu, hanya uang, hanya demi uang, udah keluar. Dan benaran, ya benaran, dia murtad teman-teman. Dan dia pamerkan kepada saya saat dia sudah pindah ke agama sebelah ya. Jadi memang lucu juga ini ya. Umat muslim ini rupanya dihargai mahal. Dihargai mahal oleh agama lain. Dimana kalau keluar dari Islam bisa dapat pembebasan hutang ya, luar biasa ini. Oke, kita dengarkan dulu lah Tante Louis mau koar apa ya. Tante Louis ini lucu soalnya, kita dengarkan dulu apa yang ingin dia koar-koarkan mengenai Pinkan Mambo. Nah, agama karena kan sensitif. Ya, intinya kita nikah secara Intinya kita muslim. menikah secara muslim. Dan kalau mau nikah kan harus dimualafin dulu. Terus kayak dengar salah satu alasan Kak Arya itu harus Kak Pinkan harus muslim dulu ya. Iya, intinya kita nikah secara Islam. Tadi kita mau nikah di luar negeri, cuma kebelet nikah. Jadi akunya udah nggak tahan. Nggak bisa lah kalau nggak nikah kita nggak bisa dong pegangan tangan tiap hari. Nanti ada setan lewat, hamil duluan. Ya kan aku bilang, ya, daripada mendingan melendung. kita nikah dulu deh secara Islam, tapi harus Lagian mualaf kita dulu. udah saling mencintai. Ya gitu. Dia ngomongnya gitu, tapi ya versi aku agama itu nggak perlu diomongin, intinya nikahnya itu secara agama. Dan aku dimualafin dulu, dan itu nggak bohongan, emang mualafin beneran. Dan menurut aku nggak penting banget sih untuk bicara ya meninggal juga sendiri-sendiri kan. Aku meninggal nggak bisa bukan orang dia, gitu lagi. Pinkan masuk neraka, Arya tolong Arya, aku di neraka. Dan kita meninggal sendiri-sendiri, jadi kita tanggung jawab kenapa kita harus pakai baju warna hitam hari ini. Aduh, miris ya sama orang-orang kayak gini ya. Jadi dulu pas saya pernah iringi main musik ya, ini Pinkan ini waktu itu pelayanan di Manado. Di sana dia nyanyi, jadi saya yang iringi keyboard waktu itu. Saya lupa nyanyi lagu apa ini Pinkan ini. Nah waktu itu saya kaget, loh kenapa kok orang ini nyanyi lagu rohani, terus kok di gereja? Dengar-dengar katanya dia masuk Kristen.
Cuman dari beberapa penyampaian dan kesaksiannya saya mulai curiga kan. Masa segampang itu, sereceh itu gitu loh. Dia bisa kemudian dia melayani pindah agama dengan alasan yang nggak banget gitu. Waktu itu pikiran saya. Tapi waktu itu kan saya masih bocil ya, nggak terlalu memikirkan hal-hal kayak gitu. Dan kemudian lama-lama saya lihat dia kemudian kalau nggak salah ini ya diangkat sebagai pastor gitu. Pastor di salah satu gereja yang mana kemudian dia melayani. Dan makin lama makin kesini saya lihat di TikTok kadang-kadang bawa firman dan lain-lain. Saya pikir gini ya, saya aja kuliah teologi tuh bertahun-tahun baru bisa istilahnya mengajar menafsirkan Alkitab, berkhotbah dengan pendalaman Alkitab. Ini orang yang baru tahu, kemudian sudah diangkat pastor, kemudian bahasa Alkitab tiap hari. Dan kalau nggak salah waktu itu muncul di salah satu TV dengan dandanan dan lain-lain selayaknya artis lah ya. Selayaknya artis ya wajar. Bagi seorang artis itu wajar menurut saya. Tapi bagi seorang pastor gitu kayak nggak cocok. Dan ada beberapa statement cetukan dan lain-lain yang aneh gitu. Dan waktu itu benar-benar mengganggu saya. Kok bisa orang yang seperti ini kemudian diangkat untuk menjadi seorang pastor gembala? Kan agak aneh gitu yang angkat ini. Dan sebenarnya ini harus menjadi koreksian bagi gereja-gereja juga. Saya nggak pernah setuju dengan gereja-gereja yang mana orang yang baru pindah agama dan kemudian sudah dikasih kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, leader dalam gereja. Nggak bisa, dia harus belajar dulu baik-baik. Dan kemudian kalau kita lihat ya, bahkan dalam Alkitab kan dikatakan untuk menjadi seorang pemimpin rohani, janganlah orang yang baru percaya. Justru itu akan menjadi batu sandungan. Ini bagus menjadi koreksian bagi gereja-gereja. Supaya orang model begini yang mempermainkan imannya hanya untuk sesuatu yang receh, itu nggak dikasih kesempatan. Mereka yang bertahun-tahun belajar Alkitab, justru mereka lah yang sebenarnya bagus untuk jadi leader. Bukan mereka yang ujuk-ujuk gitu loh. Itu jelas nggak bagus. Terutama untuk alasan-alasan yang receh. Ini pun dia berpindah dari agama sebelumnya masuk ke Kristen, kemudian balik lagi ke agamanya dengan alasan-alasan yang nggak penting menurut saya. Kenapa saya katakan nggak penting? Sekarang aja ya, kalau kita lihat dari videonya di mana dia mengatakan saya pindah agama karena saya sudah kebelet menikah. Kan nggak lucu kalau belendung duluan, hamil duluan kan, hamil duluan, telah 3 bulan katanya dia nyanyi begitu. Jadi hanya sebatas itu dalam pernikahan konsepnya supaya tidak hamil duluan di luar pernikahan. Loh, ini konsep pernikahan yang di dalam iman Kristen jelas ini sudah sesuatu kekeliruan, sesuatu kesalahan. Dalam pernikahan, menikah itu bukan hanya sekedar karena kita ingin melakukan hubungan, bukan sekedar karena takut nanti hamil duluan. Loh, tidak seperti itu. Pernikahan itu adalah instansi, institusi, dia adalah sebuah lembaga yang mana tertua yang langsung didirikan oleh Allah. Tertua. Sebelum ada yang lain-lain, sudah ada pernikahan ini. Buktinya di Taman Eden, Tuhan sudah langsung menikahkan Adam dan Hawa. Jadi kalau kita lihat tertua begitu loh. Kenapa? Karena Tuhan memiliki tujuan yang mulia di balik pernikahan yang ada. Pernikahan itu kan seseorang yang berbeda jenis, mereka memiliki kasih cinta satu dengan yang lainnya. Dan bahkan pernikahan digambarkan sebagai hubungan antara Yesus Kristus dengan umatnya. Jadi seorang suami istri yang saling mengasihi itu sebagai gambaran untuk menjelaskan kepada orang inilah hubungannya Allah dengan manusia yang dikasihi. Sehingga pernikahan itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini yang paling penting yang kita harus ketahui.
Sehingga bukan hal-hal semacam begini kemudian dijadikan landasan karena takut ini, karena takut itu, makanya saya menikah dan saya tinggalkan iman saya yang lama. Ya saya rasa hal-hal kayak gini sebagai orang yang dewasa, ya tentunya kita nggak boleh lah. Ikut Kristus juga sebenarnya sama ya. Banyak sekali case di mana seseorang itu kemudian ingin menikah dengan cewek Kristen, kemudian dia mau menikah di gereja dengan cewek Kristen. Setelah di gereja, kemudian dia tidak pernah ke gereja, dia juga tidak pernah beribadah dari agamanya yang lama, dan kemudian dia secara KTP ya punya agama, tetapi kehidupannya ateis. Ya enggak juga gitu loh. Yesus kan pernah mengatakannya, barang siapa mengasihi ini lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jika motivasimu mengikut Yesus hanya karena ingin sesuatu dalam arti untuk diri sendiri, egosentrisnya sendiri, ya nggak layak. Seseorang yang mengikut Kristus yang layak adalah bagi mereka yang benar-benar percaya kepada Kristus, ingin itunya. Banyak kan sekarang orang mau ikut Kristus karena pengen kaya, ikut Kristus karena pengen lepas dari utang, ikut Kristus karena pengen sembuh dari sakit penyakitnya. Loh itu nggak salah, tetapi kurang tepat. Sudah layakkah kita mengikut Kristus karena ingin diri kita ini yang diutamakan? Bukan. Ikut Yesus karena memang benar-benar percaya pada Yesus. Saya kasih tahu satu rahasia umum nih sebenarnya. Seseorang yang ikut Kristus bukan karena benar-benar ikut Kristus, pasti dia tinggalkan imannya. Pasti dia tinggalkan imannya. Seperti biasa, nggak ada nilainya, nggak ada intinya, cuman ingin show off, cuman ingin memberitahukan mampus kau pingkan mambo, itulah siapa suruh kau tinggalkan Yesus. Hanya itu poinnya. Hanya ingin menertawakan kehidupan orang. Seakan-akan hidup pingkan mambo ini sedang dihukum. Inilah lucunya Polycarpus. Lucu sekali. Kalau kita bicara kena hukum, lihatlah itu. Bu Uti Watimena, Wak Donat, Pak B2, ya. Si Vico, Victory Alda. Itu yang harusnya Anda bahas. Bagaimana nasib mereka sekarang. Karena sering sekali mengata-ngatai agama orang lain. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga Tante Louis. Dan dia sudah ceritakan bahwa dia pernah satu panggung sama Pingkan Mambo. Sehingga ada inilah ya. Ada ikatan emosional, ada tendensinya. Jadi ya sudah. Ya, jadi menurut Tante Louis, waktu dia pelayanan, dia dengar cerita Pingkan Mambo, dia curiga. Ini kesaksiannya kok begitu? Ini kesaksiannya kok aneh? Kan begitu. Ya. Tetapi kenapa saat itu Anda nggak komplain? Kenapa Anda nggak bilang sama gembala Anda nggak cerita kepada teman-teman pelayanan Anda, ini kesaksiannya palsu. Ini kesaksiannya nggak beres, tolong dicek. Kenapa baru bersuara sekarang? Inilah lucunya mereka ya. Sudah seperti ini baru bersuara. Coba kalian lihat. Ya, coba kalian lihat. Kalau udah kejadian selalu seperti ini, beda sama kita. Tapi tergantung orang juga sih. Ya saya nggak mengeneral semua. Kalau saya secara pribadi, ada orang kesaksian mualaf. Kalau aneh, kalian akan lihat ekspresi saya. Saya akan lebih banyak diam. Ya, bahkan saya akan ngomong sama teman-teman yang lain, ini nampaknya aneh. Orang ini mualafnya aneh. Saya langsung katakan. Itulah kenapa saya cukup setuju dengan cara dari Andre. Ya, dari Bang Andre yang istilahnya kalau ada yang ngaku mualaf, udah samperin. Minta KTP-nya, lihat identitasnya, cek. Ya, cek. Dan kita benar-benar periksa latar belakang dia dan kenapa dia mualaf. Walaupun mungkin dianggap, kok kasar kali. Orang lagi mau mualaf kok seperti dipersulit kan begitu. Enggak, kita ingin memastikan kita nggak butuh kuantiti. Kita nggak butuh kuantiti teman-teman. Islam udah mayoritas. Ngapain lagi kuantiti? Kita butuh kualitas. Ya, kita butuh kualitas. Jadi daripada sibuk kita cetak gol, mending pemain-pemain ini, ya, umat-umat muslim ini difokusin bagaimana akidahnya kuat, bagaimana ilmu tauhidnya, bagaimana kehidupan keluarganya. Itu yang harusnya diberesin. Kita kuatkan barisan supaya jangan ada yang murtad. Itu yang paling penting. Jangan sampai gara-gara pemahaman kurang, ada saudara kita yang dimurtadkan. Itu yang jauh lebih penting sebenarnya.
Kalau kalian nanya kepada saya, itulah kenapa ya banyak teman-teman bilang, Bang, join lah ke organisasi ini, yayasan ini yang mualaf-mualaf. Saya nggak mau. Saya kan, kalian boleh cek ya. Saya nggak mau. Kenapa? Saya lebih suka melakukan ya ini, membereskan yang ada di dalam. Yang ada di dalam gitu. Termasuk menguatkan saudara-saudara kita, mengecek supaya tidak ada pemurtatan. Itulah kenapa saya memilih pelayanan kayak Jumat Berkah, kita turun ke jalan, ngecek murtadin-murtadin ini kan. Ya, pemurtatan-pemurtatan yang terjadi ini, kita cek. Saya lebih suka yang seperti itu. Karena menurut saya, ini jauh lebih penting. Ya, bagaimana kita membereskan. Ya, membereskan agar kita jangan kecolongan. Nah, jadi, kalau memang menurut Louis Prasetyo itu mencurigakan, harusnya disampaikan dari dulu. Seperti yang saya lakukan. Saya sampaikan kalau ada yang nggak enak. Ya, terus dia bilang, Pinkan Mambo ini lucu. Belum apa-apa diangkat jadi pastor. Langsung bawa firman dalam khotbahnya. Dibawa keliling. Kan begitu. Ya. Sedangkan Louis Prasetyo udah sekolah capek-capek, sekolah lagi. Belum langsung dikasih panggung. Bertahap. Ya memang seperti itu. Alhamdulillah si Louis ini sudah membongkar. Bagaimana cara gereja. Dan itu kenyataan. Orang memberikan kesaksian, memberitakan firman di gereja, itu nggak melulu harus pendeta. Kristen juga diberikan kesempatan. Beri kesaksian, kan gitu. Karena isi dari ini ya, kebaktian minggu mereka, itu kalau nggak bawa firman Tuhan, ya pendeta menjelaskan tentang firman, yang kedua, ya kesaksian. Dan malah kadang-kadang kesaksian ini lebih laku. Karena kalau ini ya, membawakan firman, orang kadang malas gitu kan, oh itu lagi gitu. Tapi kalau kesaksian kan seru, cerita hidup dari narasumber. Dan setiap narasumber punya cerita yang berbeda. Itu serunya. Dan kita bisa lihat, memang hal seperti ini sangat laku di sebelah. Bandingkan dengan Islam. Pernah nggak ada yang baru mualaf, tiba-tiba dibilang, kamu jadi khatib Jumat. Pernah nggak khatib Jumat itu dikasih ke yang baru mualaf minggu lalu? Udah, kamu bawa ceramah Jumat nanti. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada seperti itu. Di Islam jelas. Yang jadi ustadz ada standarnya. Kalau mereka ini kan hantam gitu kan. Dan terbukti, ada KC, ada juga si Kosman KC, sorry. Ada si Buluku Suntur, maksud saya. Ya, ada Buluku Suntur, ada si Effendi Usman, ada pendeta Risuli Lubis, yang notaben mantan maling motor, langsung jadi pendeta, langsung bawa firman, luar biasa. Kasihan si Louis ya, kena potong ini. Kena potong sama orang yang baru masuk, langsung jabatannya pimpinan. Ya memang geram juga gitu. Geram juga gitu. Kecuali yang masuk ini punya kualitas. Mungkin kita terima. Anda pelan-pelan naik pangkat, tiba-tiba ada yang masuk, langsung jadi kepala cabang, langsung jadi direktur, langsung jadi GM. Kalau memang dia tamatan kuliah yang luar biasa, atau enggak memang di perusahaan yang lama dia ini posisinya memang udah hebat ya, memang istilahnya orang-orang yang luar biasa, itu kita terima. Oh ini ada direktur baru, dia dari perusahaan sana, di perusahaan sana dia berhasil ya mengurusi produk-produk ini, oh itu kita tahu produknya laku luar biasa, artinya berkat dia, itu oke. Tapi ini enggak, yang datang tahu sendiri kualitasnya. Saya waktu di Islam ustadz, kan begitu ya. Saya waktu di Islam juara ngaji, juara MTQ. Tapi ternyata bohong. Al-Fatihah belepotan. Ya. Sholat berapa rakaat belepotan. Apa itu? Apa itu teman-teman? Ya. Jadi memang harus dicek benar-benar. Bahkan kalau kalian lihat dulu ya, kita punya channel namanya Kisah HMC. Itu yang mualaf. Saya berikan kesempatan buat Demian ngetes. Kalau dia ngaku dari Kristen, saya kasih si Demian Kuclu untuk ngetes. Saya nggak bantu. Silakan Demian tes. Biar pembuktian. Kita nggak main-main. Dan Demian sangat tahu lah. Ya, silakan dicek sama Demian. Setiap mualaf di channel saya itu semua benar-benar mualaf jujur ya. Kalau memang dia mualaf karena pernikahan, ya disampaikan. Dia memutuskan mualaf ya karena pernikahan. Kita nggak ada tutup-tutup. Kita nggak ada tutup. Bahkan kadang Demian gangguin ya. Oh karena nikah ya udahlah Jul, nggak nanya laku. Kan gitu. Dia langsung bilang nggak nanya laku.
Kita buka-bukaan teman-teman, jangan ada ditutup-tutupi. Itu yang paling penting. Ya. Dan ini memang kritik yang bagus dari Tante Louis buat gereja. Janganlah orang-orang yang baru murtad itu langsung dikasih panggung. Bahkan di panggungnya, di gereja malah membahas agama Islam. Mengatakan agama Islam menyembah batu lah, nggak ada keselamatan lah, masih insya Allah lah, nabinya beginilah. Apa-apaan itu? Ya, apa-apaan itu? Dan ini memang benar nih. Dan saya harap gereja-gereja mendengar apa yang disampaikan oleh Tante Louis. Ya, mendengarkan. Cuman yang salah dari Tante Louis, sebenarnya dia nggak tahu isi dari Bible-nya sendiri. Ya, dia nggak tahu. Kenapa saya bilang gitu? Nah, coba kalian dengar yang ini ya. Kalian perhatikan yang statement dia di menit ini. Jangan ada yang jadi pemimpin rohani dari kalangan orang yang baru percaya, sehingga nggak jadi batu sandungan. Itu memang ada isi di Bible seperti itu. Tetapi Bible sendiri melakukan kebalikan. Ya. Dikatakan jangan orang yang baru percaya, artinya orang yang baru jadi Kristen, itu jadi pemimpin rohani. Ya. Nanti jadi batu sandungan. Kalimatnya keren, kedengarannya luar biasa. Tapi faktanya kita bisa cek. Paulus, nah terkejut kan kalian? Paulus yang dikatakan sebagai pemimpin, bahkan ditempatkan sebagai orang paling berjasa dalam Kristen, ya, ngalahin Yesus malah. Itu di buku-buku, kalian bisa cek ya, dari scholar-scholar luar, mereka menempatkan jasa Paulus ya. Paulus lebih berjasa dalam penyebaran agama Kristen dibandingkan Yesus sekalipun, bayangkan. Karena kita tahu, tanpa Paulus, mungkin Kristen nggak akan sebesar ini. Ya mungkin, sekali lagi ya, kita nggak tahu soalnya. Kan ini sesuatu yang nggak terjadi. Jadi kita masih pakai kemungkinan saja. Tapi fakta memang membuktikan, dari tangan Paulus lah, agama ini tersebar. Paulus, itu orang baru percaya teman-teman. Ya, ke Damsyik tiba-tiba buta, ya, melihat cahaya, dijumpai Yesus, tiba-tiba bangkit menjadi rasul, ya, rasul terbesar, mengalahkan 12 murid Yesus dan 70 serta ratusan murid Yesus lainnya. Langsung ngalahin semua, luar biasa. Paulus ngalahin Simon Petrus, ngalahin Lukas, ngalahin Thomas, ngalahin semua teman-teman. Langsung jadi pemimpin tertinggi. Ya, langsung dia mengembalakan pelayanan sendiri, dikasih wilayah sendiri, bayangkan. Dan wilayah dia paling besar. Kalau murid-murid yang lain yang ada puluhan bahkan ratusan itu, mereka hanya menggembalakan orang Yahudi. Yahudi itu cuma berapa persen dari penduduk dunia, dan wilayahnya ya situ-situ saja. Sedangkan Paulus, ya, pelayanannya apa? Seluruh luar negeri, teman-teman. Ya, luar negeri. Luar bangsa Yahudi yang jumlahnya lebih banyak. Artinya apa? Luar biasa ini, teman-teman. Luar biasa, sama kayak kalian gini. Kalian pingin jadi kepala penjualan hanya Jakarta atau seluruh Indonesia? Jakarta kalian bukan sendirian. Ada 20 orang yang jualan di Jakarta. Dibandingkan dengan yang jualan seluruh Indonesia di luar Jakarta, tapi sendirian jual. Coba kalian bayangkan. Jadi Paulus ini luar biasa, teman-teman. Dan silakan ya, kalian cek sejarahnya. Dan saya rasa nggak ada satupun teman-teman Kristen akan membantah seberapa penting posisi Paulus di dalam kekristenan. Nggak ada yang akan bantah, karena Paulus ini selalu jadi tema. Dan terbukti orang Kristen mengakui jasa Paulus luar biasa. Bahkan dia, ya, yang paling banyak tulisan-tulisannya yang dijadikan kitab suci teman-teman Kristen. Kisah para Rasul, surat Paulus, ya, itu surat-surat dia dijadikan kitab suci. Padahal dia orang yang baru percaya. Nah, inilah yang dimaksud, jangan kasih posisi pemimpin rohani untuk orang yang percaya. Karena apa? Masih perlu diragukan. Harus dicek dulu, apalagi ini latar belakangnya nggak baik, teman-teman. Sama kayak kalian jadi pemilik satu perusahaan. Ya. Tiba-tiba ada orang baru keluar dari penjara, dia penjahat, minta kerja. Nggak mungkin kalian kasih posisi tertinggi. Pasti kalian kasih yang biasa dulu, sambil kalian lihat, benaran udah bertobat atau tidak? Benaran sudah berubah atau tidak? Nggak mungkin ucup-ucup langsung, ini direktur kasih kamu. Kamu urusin ya perusahaan saya.
Nggak bisa, teman-teman. Kecuali dia ngancam kita. Bapak kasih nggak direktur? Kalau nggak saya bunuh Bapak. Kalau nggak saya buka rahasia Bapak gitu kan. Ya. Mungkin mau nggak mau kita kasih posisi dia. Udah kau jadi direktur. Nggak apa-apa lah. Daripada saya dibunuh, daripada keluarga saya dibunuh. Udah kau pegang ya cabang yang di luar negeri. Seluruh penjualan luar negeri kasih kamu gitu. Ya mungkin. Tapi kalau secara logika dan sesuai dengan apa isi Bible, harusnya jangan. Yang baru percaya ini jangan dikasih posisi penting. Jadi batu sandungan, teman-teman. Dan ini kritik juga bagi umat muslim. Ya, kritik juga. Jangan dikasih posisi penting orang yang tiba-tiba baru muncul. Ya, baru tiba-tiba saya mujahidin. Ya, saya berjuang demi Islam. Tapi kita nggak tahu track recordnya. Jangan dikasih posisi penting. Nanti jadi batu sandungan. Ini sudah terbukti. Ini kritik juga bagi umat muslim. Kita sudah lihat ada beberapa. Ya, tiba-tiba langsung tersandung skandal-skandal. Tersandung kasus-kasus. Karena memang jadi pendebat ini, jadi mujahidin muslim ini banyak godaan, teman-teman. Karena setan nggak mungkin terima. Datanglah godaan itu ya. Dalam bentuk harta, ya, tahta, dan juga wanita. Ini yang ngeri. Tiba-tiba ada yang bilang, bang, saya ngefans sama abang. Ih, luar biasa ya abang. Boleh kenalan nggak? Ngeri, teman-teman. Di sini kita buka-bukaan lah. Saya aja udah ngerasainnya juga. Dan masih ngerasain gitu. Setiap hari, ada aja chattingan orang baru. Dalam sebulan, entah siapa-siapa aja gitu. Belum lagi yang jodohin sama anaknya lah. Jodohin sama keponakannya lah. Bahkan dia sendirilah yang tiba-tiba bilang suka gitu kan. Kalau kita nggak kuat iman, tergoda itu teman-teman. Nah, itulah, jangan sembarangan juga. Jangan sembarangan. Banyak orang sekarang petenteng-petenteng songong gitu. Saya yang paling berjasa sudah. Aduh. Tapi ini koreksi lah ya. Apa yang disampaikan Tante Louis ya sebagian benar. Ya sebagian benar, tetapi ya sebagian ya kita tahu sendiri. Bahwa itu nggak sesuai dengan agama kamu. Kalau untuk Islam cocok gitu. Kita nggak membiarkan orang yang baru muncul, ya baru mualaf, tiba-tiba langsung dikasih khotbah Jumat. Enggak. Tapi kalau di Kristen, ya mau gimana? Paulusnya aja gitu. Kok kamu larang pula? Siapa kamu? Ya, Paulus saja yang orang baru langsung jadi pimpinan. Kenapa pula kamu larang-larang? Kan gitu. Nanti ditempeleng kamu. Nanti ditabok ini ya. Louis ini ngomong seperti nanti dihajar dia sama pendeta Bluku Suntur. Bluku Suntur nggak setuju nih pasti. Apa pula kau larang-larang aku jadi pemimpin? Aku ini ya Bluku Suntur, pendeta Bluku Suntur Saifuddin Ibrahim kan gitu. Hati-hati kau. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, kita lucu-lucuan aja lah ya Tante Louis. Dan saya termasuk senang sih sama Louis ini sebenarnya. Karena dia nggak gitu polikardus ya, dia nggak gitu polikardus dan kita harus akui itu penilaian dia masih agak bagus lah ya, dia sama si Didik Diuli masih agak mending. Kalau yang lain itu waduh polikardus beneran dan hanya mengincar dunia. Kalau ini agak mending satu manusia nih. Itu yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita